Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rebecca Jasmine Surya dengan NIM 22051 204 dari Prodi Teknik Informatika kelas TIB 2022. Di sini saya akan melakukan simulasi terkait ARP atau Address Resolution Protocol sebagai salah satu pemenuhan tugas saya pada mata kuliah jaringan komputer. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ARP dan bagaimana nanti cara kerjanya. Jadi apa yang dimaksud dengan ARP? ARP atau Address Resolution Protocol merupakan protokol yang digunakan untuk dapat menemukan MAC address perangkat di suatu jaringan berdasarkan alamat IP. Pada OSI layer, ARP bekerja antara layer kedua dan juga layer yang ketiga. ARP ini dapat digunakan ketika pengguna ingin berkomunikasi di jaringan area lokal atau Ethernet yang membutuhkan alamat MAC pengirim dan penerima sebelum dilakukannya transfer data. Tanpa MAC address tersebut, pengguna tidak dapat melakukan komunikasi, mengirim, menerima, ataupun bertukar paket data dengan perangkat lainnya. Selanjutnya yaitu kelebihan dari penggunaan ARP. Yang pertama yaitu MAC address bisa didapatkan secara mudah dan cepat jika sudah diketahui IP address-nya. Lalu kelebihan yang kedua yaitu tidak diperlukannya konfigurasi yang rumit pada node akhir, karena MAC address bisa ditemukan kapanpun saat dibutuhkan. Lalu saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari ARP itu sendiri dengan menyimulasikan ARP dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama, yaitu kita pilih dulu network device-nya, yaitu berupa switch, yaitu PT switch. Lalu selanjutnya kita pilih end device-nya, yaitu berupa 3 buah PC, yaitu ada PC pertama, PC kedua, dan juga ada PC yang ketiga. Lalu kita ubah terlebih dahulu namanya, ini PC yang ketiga, ini PC yang kedua, dan juga ini PC yang pertama. Ini kita ubah juga. Jadi 192.168.1.0/24. Nah, lalu kita akan menghubungkan tiap-tiap PC dengan switch yaitu dengan menggunakan sebuah kabel UTP. Di sini kita akan menggunakan kabel yang straight through karena akan menghubungkan dua buah device yang berbeda jenisnya. Karena kita akan menghubungkan PC dengan switch. Jika kita ingin menghubungkan PC dengan PC atau switch dengan switch, kita akan menggunakan kabel yang crossover. Karena dia merupakan kabel yang digunakan untuk menghubungkan beberapa device yang sama jenisnya. Nah, karena ini kita akan menghubungkan PC dengan switch, maka kita akan menggunakan kabel yang straight through. Kita hubungkan dulu yang pertama pada PC pertama dengan switch. Lalu kita akan hubungkan PC kedua dengan switch. Lalu kita akan menghubungkan PC yang ketiga dengan switch. Lalu kita akan rapikan dulu. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan membuat alamat IP pada tiap-tiap PC nantinya. Nah, pada PC pertama, kita menuju desktop, lalu ke IP configuration untuk menambahkan alamat IP dari PC pertama. Nah, PC pertama akan memiliki alamat IP berupa 192.168.1.1. Lalu PC yang kedua akan memiliki alamat IP berupa 192.168.1.2. Dan yang ketiga, yaitu PC ketiga, akan memiliki alamat IP sebagai berikut, yaitu 192.168.1.3. Nah,
Jika tiap-tiap PC sudah memiliki alamat IP, lalu kita akan cek pada PC pertama terlebih dahulu. Pada bagian command prompt, kita akan cek apakah PC pertama sudah memiliki ARP atau belum. Kita akan cek pada bagian command prompt dengan mengetik ARP-A. Nah, jika muncul kata-kata ARP entries found, berarti menunjukkan bahwa PC pertama belum memiliki ARP sama sekali. Lalu kita akan ke mode simulasi. Lalu kita akan menghapus dulu nih filtersnya semua. Lalu kita akan coba mengirimkan sebuah ARP request dari PC pertama menuju PC ketiga. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan edit filternya dulu, yaitu ARP. Nah, pada PC pertama, kita lihat terlebih dahulu OSI modelnya. Nah, pada PC pertama, ini terlihat bahwa alamat IP berupa 192.168.1.1 akan mengirimkan sebuah ARP request dengan destinasi atau alamat tujuan yaitu IP address 192.168.1.3. Lalu akan kita coba simulasinya. Nah, pertama-tama PC pertama akan mengirimkan sebuah ARP request ke PC ketiga yang akan dihubungkan oleh switch. Jadi kita lihat pada switch-nya, OSI modelnya. Nah, pada OSI layernya terlihat bahwa ada ARP request dari IP 192.168.1.1 dengan alamat destinasi yaitu 192.168.1.3 yang merupakan alamat IP dari PC yang ketiga. Selanjutnya akan kita coba jalankan lagi. Nah, lalu switch tersebut akan mengirim IP request ke masing-masing PC, yaitu PC kedua dan juga PC yang ketiga. Nah, pertama-tama pada PC kedua ini terlihat ada tanda silang yang menunjukkan bahwa ARP request tersebut diterima oleh PC kedua, namun PC kedua tidak dapat memberikan ARP replay atau balasan untuk ARP untuk PC yang pertama. Nah, karena PC pertama hanya mengirimkan sebuah ARP request menuju PC yang ketiga. Sedangkan PC pertama tidak mengirimkan ARP request untuk PC yang kedua, sehingga akan muncul tampilan silang seperti ini, yang jika kita lihat OSI model layernya, nah, ini terlihat bahwa pada PC kedua, itu dia menerima ARP request dari alamat IP 192.168.1.1, namun dia tidak dapat memberikan outlier atau memberikan replay kepada PC pertama karena dia merupakan destinasi atau tujuan dari ARP dari alamat IP pertama. Sehingga muncul tampilan silang seperti ini. Nah, sedangkan pada PC yang ketiga, itu dia tidak ada tampilan silangnya seperti pada PC yang kedua, yaitu menandakan bahwa pada PC ketiga ini dia sudah sukses dilakukannya ARP request. Jika kita lihat OSI modelnya, nah, pada OSI model layernya ini terlihat bahwa ada ARP request dari IP atau PC pertama dengan alamat IP 192.168.1.1 dengan destinasi alamat IP atau tujuan alamat IP berupa 192.168.1.3. Nah, karena PC ketiga merupakan alamat tujuan atau memiliki alamat IP yang merupakan tujuan dari PC pertama, yaitu 192.168.1.3, maka PC yang ketiga akan mengirimkan sebuah ARP replay kepada PC pertama, yaitu yang dapat terlihat pada tampilan outliers-nya. Ini akan terlihat bahwa PC 3 akan mengirimkan sebuah ARP paket berupa ARP replay
dari alamat IP 192.168.1.3 yang merupakan alamat IP dari PC yang ketiga, lalu akan dikirimkan atau didestinasikan atau menuju ke PC pertama yang beralamat IP 192.168.1.1. Nah, jika kita lihat, maka dia tidak ada tanda silangnya karena dia sudah berhasil. Dan juga PC ketiga merupakan alamat tujuan dari PC pertama. Lalu kita akan coba melanjutkan simulasi ini. Nah, dari sini terlihat bahwa PC ketiga akan memberikan sebuah IP replay kepada PC pertama yang dihubungkan melalui switch, sedangkan PC kedua tidak akan memberikan IP replay kepada PC pertama karena dia bukan merupakan alamat tujuan atau destinasi dari PC pertama. Nah, sehingga yang hanya memberikan ARP replay yaitu hanya PC yang ketiga yang akan dihubungkan dengan switch. Nah, berikut merupakan OC model yang berada pada switch-nya. Itu terlihat bahwa ada ARP paket atau ARP replay dari PC ketiga dengan alamat IP 192.168.1.3 yang akan dikirimkan menuju alamat IP 192.168.1.1 yang merupakan alamat IP dari PC yang pertama. Lalu kita akan coba melanjutkan. Nah, pada bagian ini terlihat bahwa switch telah mengirimkan pesan balasan dari PC ketiga menuju PC yang pertama. Nah, sehingga pada PC pertama ini dapat terlihat bahwa pesan yang ARP request-nya telah di-replay oleh PC ketiga sehingga akan muncul tanda centang seperti ini yang menandakan bahwa ARP request-nya telah disetujui dan telah dibalas oleh ARP ketiga. Nah, jika kita lihat OSI modelnya, akan terlihat seperti ini, yaitu ada paket ARP paket atau ARP replay dari PC ketiga dengan alamat IP 192.168.1.3 yang bertujuan atau menuju alamat IP 192.168.1.1. Nah, di sini tidak ada tampilan outlier-nya karena PC pertama merupakan akhir atau alamat tujuan dari IP atau dari PC ketiga, sehingga dia tidak akan memberikan outlier-nya lagi karena ARP request-nya dan ARP replay-nya sudah berhasil dilaksanakan. Lalu kita selanjutnya akan coba mengecek pada PC pertama apakah dia sudah terhubung dengan ARP. Apakah dia sudah memiliki ARP atau belum. Kita coba lagi ARP A. Nah, jika muncul tampilan seperti ini menunjukkan bahwa PC pertama telah terhubung dengan PC ketiga, yaitu dengan internet address 192.168.1.3. Nah, dengan demikian menunjukkan bahwa ARP request dan ARP replay sudah berhasil dilaksanakan, sehingga PC pertama sudah memiliki ARP pada bagian command prompt-nya. Mungkin sekian simulasi dan penjelasan saya terkait ARP atau Address Resolution Protocol dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah katanya. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.